surgawi. Salam Maria. Engkaulah Putra yang mulia. Salam Maria. Hai umat, nyanyilah, bersorak-sorailah dan memuji Tuhan. Salam, salam, salam Maria. Budaya penuh deras. Salam Maria. Penghibur kamu. Salam Maria. Hai umat, nyanyilah, bersorak-sorailah dan memuji Tuhan. Salam, salam, salam Maria. Engkau harapan putramu. Salam Maria. Naungan orang yang sesat. Salam Maria. Hai umat, nyanyilah, bersorak-sorailah dan memuji Tuhan. Salam, salam, salam Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada malam ini, di hari yang baik ini, kita semua diajak untuk berkumpul mengawali bulan Maria ini dengan mengadakan doa bersama di tempat ini. Dengan merenungkan misteri-misteri yang ada dalam Rosario, kita semua diajak untuk melihat karya keselamatan Allah yang dinyatakan melalui kehadiran Putra Tunggalnya, dan juga karya keselamatan itu menjadi tampak karena Bunda Maria bersedia untuk menjadi Bunda Allah dan menjadi Bunda kita semua. Dan semoga melalui sabda Tuhan pada malam hari ini, kita juga diajak untuk meneladani sikap Bunda Maria yang taat kepada kehendak Allah. Mengawali doa kita, marilah kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak mengikuti ibadat ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya harus
dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, pada bulan yang khusus kami mempersembahkan bagi Bunda Maria. Kami datang dengan hati yang penuh rasa syukur dan harapan. Terangilah langkah kami agar semakin mencintai Yesus Putramu seperti Bunda Maria yang setia dan taat kepadamu. Semoga doa rosario yang akan kami daraskan sepanjang bulan ini menjadi sumber kekuatan iman dan kedamaian di dalam kehidupan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Yesaya. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Demikianlah sabda Tuhan. Lagu antar bacaan kita buka puji syukur 366. 366. Firman Allah yang tersurat. Sama-sama. Firman Allah yang tersurat dalam kitab mulia, disampaikan pada umat agar hidup imannya. Pujian bagimu, Tuhan atas firman-Mu. Pujian bagimu, Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu tertabur luas, dikenal manusia. Namun Raja tak berdua, tak terawat dan lenyap. Sirami Allah,
Silapi ya hati kami umat-Mu. Firman Allah kebenaran menyinari yang gelap. Bila tidak diamalkan, sia-sia jadinya. Bantulah umat-Mu menayati firman-Mu. Bantulah umat-Mu menayati firman-Mu. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada malam yang baik ini kita berkumpul di rumah keluarga kita ini untuk bersama-sama membuka bulan Maria pada tahun ini. Meskipun bulan Maria dan juga satu bulan yang lain, yakni bulan Oktober, disebut sebagai bulan Rosario, yang setiap tahun kita adakan
Namun seringkali juga masih ada di antara kita yang mungkin belum mengetahui apa itu perbedaan dan juga persamaan dari kedua bulan itu. Jadi sebelumnya saya juga ingin bertanya kepada kita. Ada yang tahu apa persamaan kedua bulan ini? Bulan Maria pada bulan Mei dan bulan Rosario pada bulan Oktober. Ada yang tahu apa persamaannya? Baik, yang pertama, kedua bulan ini sama-sama dipersembahkan oleh gereja untuk menghormati Bunda Maria. Persamaan yang lain ialah baik bulan Mei atau bulan Maria maupun bulan Rosario, kita sama-sama menggunakan Rosario sebagai sarana kita untuk berdoa kepada Bunda Maria. Itulah dua persamaan yang bisa kita lihat dari kedua bulan ini. Namun tentu kedua bulan ini juga memiliki perbedaan. Tentunya kedua bulan ini memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, bulan Mei disebut sebagai bulan Maria. Ini juga kita lihat dari latar belakang sejarah. Nah, perayaan atau tradisi ini sungguhnya dilatar belakangi oleh kebiasaan atau tradisi yang dijalankan oleh masyarakat di Eropa yang pada umumnya memiliki 4 musim dalam setahun. Nah, sebelum musim semi yang biasanya terjadi pada bulan Mei, diawali dengan musim salju. Nah, pada masa itu tidak ada kehidupan, semua pohon-pohon atau tumbuhan ditutupi oleh salju. Namun ketika bulan Mei disebut sebagai musim semi, nah pada bulan ini lahirlah juga atau kembali tumbuh bunga-bunga maupun tumbuhan-tumbuhan lainnya, sehingga bulan ini disebut sebagai bulan yang melahirkan kehidupan. Dan bulan ini juga dikaitkan dengan Bunda Maria yang disebut juga sebagai Bunda semua orang yang hidup atau disebut sebagai Hawa yang baru. Nah, kemudian di samping itu juga tradisi ini juga kita lihat melalui kejadian yang menarik yang terjadi pada peristiwa sejarah yang dialami oleh Paus Pius ke-7. Ketika ia ditahan oleh pasukan di Napoleon, ia dipenjara. Namun ketika ia mengalami penjara, ia senantiasa berdoa kepada Bunda Maria. Ia memohon pertolongan Bunda Maria agar ia dibebaskan dari penjara. Bahkan ia berjanji ketika apabila ia dibebaskan dari penjara, ia akan memberikan penghormatan khusus kepada Bunda Maria. 5 tahun kemudian ia pada akhirnya dibebaskan dan kembali ke Roma, dan pada saat itu juga ia mendedikasikan bulan Mei sebagai penghormatan kepada Bunda Maria. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, memang menurut sejarah doa atau bulan Maria ini sesungguhnya telah dilaksanakan pada akhir abad ke-13. Namun memang menurut perkembangan sejarah pada awal tahun 1700-an, tradisi ini semakin populer ketika dikembangkan oleh para imam-imam Jesuit atau disebut sebagai imam-imam SJ, Serikat Jesuit. Nah, mereka lah yang pada akhirnya mempopulerkan devosi ini, sehingga sampai sekarang devosi ini masih dikenal dengan baik oleh gereja kita. Bahkan ini juga menjadi hal yang baik yang diteruskan gereja hingga hari ini. Lalu apa perbedaannya dengan bulan Rosario? Nah, bulan Rosario ini juga memiliki peristiwa sejarah yang berbeda. Nah, bulan Rosario ini pada tahun 1571, pada waktu itu terjadi perang antara umat muslim di Turki dengan kekatolikan yang ada di Eropa. Nah, pada masa itu masyarakat Turki
yang notabene adalah umat muslim, mendominasi hampir sebagian wilayah di Eropa. Sehingga ada kekhawatiran dari kekatolikan yang ada di Eropa bahwa mereka akan hancur atau musnah dengan peperangan yang akan terjadi di Lepanto pada masa itu. Nah, kemudian pimpinan dari komandan pada masa itu yang memimpin pertempuran itu yakni Don Juan yang berasal dari Austria. Ia juga memiliki devosi kepada Bunda Maria dan mengajak seluruh pasukan untuk senantiasa mendoakan devosi Rosario ini. Dan kemudian pada tanggal 7 Oktober ketika peperangan terjadi, Paus Pius kelima juga mengajak seluruh umat Katolik, bukan hanya di Eropa maupun di wilayah sekitarnya, untuk mendoakan devosi Rosario ini, memohon pertolongan Bunda Maria agar mereka dapat menang melawan masyarakat atau umat muslim yang pada masa itu mendominasi hampir di setiap wilayah Eropa. Dengan kesetiaan dan doa yang tak jemu-jemu, pada akhirnya mujizat pun terjadi dan pasukan Turki atau umat muslim pada waktu itu mengalami kekalahan, dan kekatolikan pada waktu itu akhirnya menang. Dan Paus Pius kelima ini pun mendedikasikan tanggal 7 Oktober ini pada tahun 1571 sebagai Hari Raya Rosario. Kemudian paus berikutnya yakni Paus Gregorius ke-13 kemudian menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai Hari Raya Rosario. Dan hal itu juga sampai sekarang masih kita jalani dalam gereja kita, sehingga setiap tanggal 7 Oktober gereja kita di seluruh dunia, gereja Katolik, merayakan Hari Raya Rosario. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Bunda Maria senantiasa menyertai kita semua. Kemudian mengenai bacaan yang kita dengarkan pada malam hari ini, dalam kitab Yesaya menubuatkan bahwa akan ada seorang perawan yang akan melahirkan sang juru selamat yang pada akhirnya disebut Immanuel. Nah, peristiwa ini atau janji Allah dalam Yesaya tidak digenapi secara langsung, melainkan membutuh waktu yang berabad-abad sebelum Maria pada akhirnya menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Hal ini juga ingin menunjukkan kepada kita bahwa seringkali ketika kita berdoa atau kita memohon pertolongan baik kepada Bunda Maria, para kudus, maupun kepada Yesus Kristus, seringkali kita merasa bahwa doa-doa kita tidak terkabulkan, atau bahkan mungkin kita merasa bahwa Tuhan sangat jahat terhadap kita, karena mungkin Ia telah mengambil orang-orang yang kita cintai, kita gagal dalam berbagai hal, bahkan doa-doa kita mungkin kita merasa tidak terkabulkan. Tetapi melalui teladan Bunda Maria, kita mengetahui bahwa waktu Allah bekerja secara sempurna di waktu yang tidak kita duga. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua umat beriman, terutama juga yang ada di kelompok doa Sungai Yordan. Kemudian juga dalam Injil yang telah kita dengarkan tadi, menunjukkan ketaatan Bunda Maria akan karya keselamatan yang diberikan oleh Allah bagi kita semua. Maria mengandung Yesus bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Dalam imannya, dalam pengharapan, dan dalam kasih-Nya. Nah, kita pun semua umat beriman juga dipanggil untuk mengandung Kristus di dalam hati kita masing-masing dan melahirkan Dia dalam tindakan kita. Tindakan yang seperti apa? Ialah tindakan yang didasari
oleh cinta kepada Allah dan sesama. Tindakan inilah yang mengajarkan kita semua untuk mampu memaafkan orang lain, mampu bersikap sabar, dan juga tidak menjelek-jelekan orang lain atau bahkan menceritakan kelemahan dan kekurangannya. Nah, hal ini juga kita belajar dari Bunda Maria. Semoga melalui ketaatan dan kerendahan hati Bunda Maria untuk menerima karya keselamatan Allah, kita semua juga mampu untuk menerima karya keselamatan itu dan membagikannya dalam kehidupan harian kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menutup permenungan singkat ini, saya akhiri dengan sebuah pantun. Pantunnya dijawab dengan apa? Amin. Ya, mungkin kita sudah mengerti karena sudah briefing kami sebelumnya. Jadi karena kita sedang berdoa, jawabannya kita bukan cakep, melainkan amin. Setuju? Burung merpati terbang ke taman. Amin. Singgah sebentar di pohon jambu. Amin. Bunda Maria teladan iman. Amin. Patut kita tiru setiap waktu. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, turun ke tempat penantian, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, doa umat. Saudara-saudari terkasih, pada awal bulan Maria ini dengan penuh iman dan kasih kepada Bunda Allah, marilah kita haturkan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga yang senantiasa mendengarkan doa-doa umatnya. Bagi gereja, para uskup, imam, diakon, biarawan, biarawati, seluruh umat beriman, semoga dalam bulan Maria ini seluruh gereja semakin setia dalam pewartaan Injil dan dalam pengabdian kepada sesama. Seperti Maria yang selalu berkata ya kepada kehendaknya, semoga kami pun dimampukan untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan akan panggilan kami masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan para penentu kebijakan, semoga mereka dianugerahi kebijaksanaan, hati nurani yang bersih, dan keberanian moral untuk membela keadilan serta memperjuangkan kesejahteraan seluruh rakyat, terlebih yang kecil dan tersingkir. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Kristiani di lingkungan kami, semoga melalui devosi kepada Bunda Maria, keluarga-keluarga dipersatukan dalam doa, dikuatkan dalam kasih, dan diperkokoh dalam iman, sehingga menjadi tempat tumbuhnya generasi yang saleh dan taat akan Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami anggota kelompok doa Sungai Yordan, ya Bapa, semoga semangat doa, pelayanan, dan persaudaraan semakin menyala dalam diri kami. Bantulah kami untuk meneladani Maria yang rendah hati, setia, dan selalu mengandalkan Engkau dalam segala hal. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang berani, menjadi terang dan garam di tengah masyarakat kami. Marilah kita mohon.
Bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit, menderita, kesepian, dan kehilangan harapan, kiranya dalam bulan Maria ini mereka mengalami penghiburan dan kekuatan melalui kehadiran orang-orang yang peduli dan melalui pengantaraan doa Bunda Maria yang selalu setia mendampingi anak-anaknya yang menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita menyampaikan doa-doa pribadi kita di dalam hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa-doa yang kami sampaikan dengan rendah hati kepadamu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan mengabulkannya dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Bagi persembahan kita buka puji syukur 3. Saudara-saudari terkasih, meskipun kita tidak merayakan Ekaristi, pada perayaan ini kita memperoleh kesempatan menyambut komuni kudus. Maka dalam persatuan dengan saudara-saudari separoki yang merayakan Ekaristi, marilah kita menyiapkan hati di hadirat Tuhan. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan. Marilah kita saling memberikan salam damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Amin.
Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Kita buka puji syukur Tubuh Kristus. 630. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Terus mendekati. Terus mendekati. Tubuh Kristus. 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 Sebelum menutup doa kita, marilah kita bersama-sama mendoakan 10 kali Salam Maria secara bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur atas kesempatan untuk merenungkan hidup putra-Mu bersama Bunda Maria dalam doa kami pada malam ini. Semoga buah-buah doa kami pada hari ini membawa kedamaian, kekuatan, dan harapan dalam hidup kami. Semoga kami semua dapat meneladani Bunda Maria yang senantiasa rendah hati dan taat kepada kehendak-Mu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menundukkan kepala memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, ibadat pembukaan bulan Maria pada malam hari ini telah selesai. Syukur. Marilah pergi, kita diutus. Amin.